Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas pengantar sistem informasi. Pada materi kedua ini saya akan menyampaikan melalui video yang bisa di-download dan diputar di kemudian hari dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mereplay kembali materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Pada pertemuan hari ini yang kedua ini saya akan mereview sedikit tentang pertemuan sebelumnya, yaitu sistem informasi digunakan di hampir setiap bidang karir yang bisa Anda bayangkan. Terlepas dari jurusan atau karir pilihan Anda dapat menemukan bahwa sistem informasi adalah alat yang sangat diperlukan untuk membantu mencapai tujuan. Berikutnya, data terdiri dari fakta mentah. Informasi adalah data yang sudah diubah atau diproses menjadi bentuk yang bermakna. Berikutnya, proses mendefinisikan hubungan antara data membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan adalah, atau dalam bahasanya kemarin disampaikan knowledge, adalah kesadaran dan pemahaman tentang sekumpulan informasi dan cara informasi dapat mendukung tugas tertentu. Berikutnya, agar berharga, informasi harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, akurat, kedua lengkap, ekonomis untuk diproduksi, fleksibel, handal, relevan, sederhana untuk difahami, tepat waktu, dapat diverifikasi, dapat diakses, dan aman. Jadi itu beberapa karakteristik informasi yang harus ada, informasi yang berharga ya. Berikutnya, yang terakhir rangkuman dari pertemuan minggu kemarin, nilai informasi secara langsung terkait dengan bagaimana informasi membantu orang mencapai tujuan organisasi mereka. Jadi itu beberapa review minggu kemarin, biar nanti masih ingat ya, masih nyambung dengan materi pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan kedua ini, pokok bahasan yang akan disampaikan adalah konsep-konsep sistem. Yang kedua, sistem informasi. Nanti akan dijelaskan tentang sistem informasi. Berikutnya adalah sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer. Dan yang terakhir adalah komponen sistem informasi. Pada pertemuan yang kedua ini, dan nanti mungkin akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, saya akan menyampaikan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan video yang sudah saya rekam seperti ini. Yang kedua nanti mungkin tetap seperti pertemuan video conference pada yang pertama kemarin, dan nanti akan ada di setiap sesi video ini nanti akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi silahkan videonya disimak. Pertanyaan nanti akan saya sampaikan di tengah video, jadi tidak di akhir namun di tengah. Tujuannya adalah agar mahasiswa melihat dengan seksama video yang sudah saya buat agar bisa lebih mudah untuk difahami. Capaian pembelajaran dalam pertemuan kedua ini, yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi sistem informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan sistem informasi berbasis manual dengan sistem informasi yang berbasis komputer. Nanti akan dijelaskan apa keuntungan dan kerugiannya. Berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi input, proses, dan output dari sistem. Ini capaian pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan. Kita masuk pada materi. Mengapa perlu mempelajari sistem informasi dalam organisasi? Jadi ini pertanyaan yang
harus kita jawab. Karena sistem informasi digunakan di hampir setiap profesi, mulai dari perbankan, perusahaan dagang, perusahaan jasa, semuanya menggunakan sistem informasi. Bahkan kalau bisa disebutkan satu sistem yang tidak menggunakan sistem informasi atau satu perusahaan yang tidak menggunakan sistem informasi di era sekarang ini, itu sudah jarang sekali. Pengusaha dan pemilik usaha kecil menggunakan sistem informasi untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Jadi dengan sistem informasi, pemilik usaha bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia, tentunya dengan media yang tersedia saat ini ya, media internet dan sebagainya. Berikutnya, sales menggunakan untuk mengiklankan produk, berkomunikasi dengan pelanggan, dan menganalisis tren penjualan. Jadi dengan sistem informasi, sales bisa melakukan iklan, berkomunikasi dengan pelanggan, misalkan dengan media survei, dan termasuk untuk menganalisis tren penjualan. Misalkan dalam setiap bulan atau dalam satu bulan, barang-barang apa atau produk apa yang mengalami tren kenaikan, itu akan menjadi fokus di bulan berikutnya. Sebagai contoh seperti itu akan bisa dengan mudah dilakukan kalau menggunakan sistem informasi. Berikutnya, seorang manajer menggunakan untuk membuat keputusan jutaan dolar, misalkan untuk investasi. Nah, itu akan dengan data yang disajikan dengan baik, dengan informasi yang baik, dengan sistem informasi yang baik, akan bisa menentukan keputusan yang tepat. Jadi seperti apakah akan membangun pabrik atau melakukan riset terhadap obat, itu memerlukan sistem informasi yang baik. Berikutnya, penasihat keuangan atau mungkin konsultan keuangan. Ini akan menggunakan sistem informasi untuk menasihati klien. Jadi dengan sistem yang ada, maka konsultan keuangan akan mudah untuk memberikan masukan dan saran kepada perusahaan. Dari toko musik kecil hingga perusahaan multinasional yang besar, bahkan perusahaan dunia, bisnis dari semua ukuran tidak dapat bertahan tanpa sistem informasi untuk melakukan proses akuntansi dan keuangan. Jadi hampir semua perusahaan itu sangat tergantung dengan sistem informasi. Jadi bisa kita bayangkan kalau perbankan kita misalkan sistemnya down, maka perbankan atau bank yang ada itu pasti akan berhenti beroperasi. Kalau sistemnya Tokopedia down, maka Tokopedia akan berhenti beroperasi. Itu bukti bahwa perusahaan-perusahaan besar itu sangat tergantung dengan sistem informasi. Terlepas dari jurusan atau karir pilihan Anda, sistem informasi adalah alat yang sangat diperlukan untuk membantu Anda mencapai tujuan karir Anda. Mempelajari sistem informasi dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan pertama, mendapatkan promosi, dan memajukan karir Anda. Kita masuk pada definisi sistem. Sistem adalah sekumpulan entitas yang berinteraksi atau saling terkait yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi di situ ada entitas. Entitas itu bisa berupa objek, bisa berupa manusia, bisa berupa data, bisa berupa suatu yang lain yang berhubungan atau berinteraksi dan saling terkait yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita membayangkan sistem itu yang di sekitar kita, misalkan ada sistem sepeda motor, misalkan di situ ada beberapa bagian, mulai dari roda, rangka, ada mesin, ada macam-macam, itu saling berhubungan yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi sistemnya itu akan berjalan dengan baik kalau saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh.
Berikutnya, sistem digambarkan dengan batasan spesial dan temporal. Artinya batasannya khusus dan jelas ya, dikelilingi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ada lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungannya, dijelaskan oleh struktur dan tujuannya. Jadi sistem itu akan jelas tujuannya atau fungsinya dan diekspresikan dalam fungsinya. Jadi kalau tadi kita contohkan dalam sepeda motor, itu akan jelas fungsinya. Oh, roda ini fungsinya untuk menggerakkan keseluruhan. Terus nanti ada shock atau apa namanya, itu fungsinya untuk menahan rangka dan sebagainya. Mesin untuk menggerakkan. Ada sistem pengapian untuk melakukan proses kompresi dan sebagainya. Itu salah satu contoh sistem yang ada di sepeda motor. Nanti akan berbeda lagi sistem yang lain. Jadi misalkan dalam perusahaan dagang, sistemnya apa yang entitas yang ada, misalkan bagian penjualan, ada bagian pembelian, bagian stok, bagian keuangan, itu sesuatu yang berinteraksi, sesuatu yang berbeda, namun berinteraksi dan terkait satu dengan yang lain. Jadi bagian penjualan tidak bisa dipisahkan dengan bagian persediaan, bagian persediaan tidak bisa dipisahkan dengan bagian pembelian, pembelian terkait dengan bagian keuangan dan sebagainya. Itu salah satu contoh dari sebuah sistem yang ada di sekitar kita. Ini contoh dari sistem pencucian mobil. Pertama ada input, ada proses, dan ada output. Jadi komponen dari sistem itu ada 4 bagian. Yang pertama ada input. Input, masukan, proses dari sistem itu, output adalah keluaran, dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Jadi ini adalah komponen dari sistem. Berikutnya, ini ringkasan tadi. Nah, ini ada input, proses, dan output. Ditambah ada feedback. Feedback ini yang akan memberikan kejelasan atau memberikan masukan pada sistem. Tadi sudah disampaikan ya, ada komponen sistem. Yang pertama adalah input. Input adalah kegiatan mengumpulkan dan menangkap data mentah dalam menghasilkan gaji, misalkan ya, dalam menghasilkan gaji, jumlah jam kerja setiap karyawan harus dikumpulkan sebelum gaji dapat dihitung atau dicetak. Ini yang disebut dengan input. Berikutnya ada proses, berarti data menjadi hasil yang berguna, yang mungkin dapat melibatkan pembuatan kalkulasi. Jadi dari proses input tadi, data yang mentah itu akan dilakukan pembuatan atau dikalkulasi ya, membandingkan data, mengambil tindakan alternatif dan menyimpan data untuk penggunaan di masa datang. Jadi dari data yang direkam, data mentah yang dihasilkan itu akan disimpan, diproses, yang nanti akan berguna di masa yang akan datang. Berikutnya adalah output. Output adalah menghasilkan informasi yang berguna, biasanya dalam bentuk dokumen atau laporan. Jadi output ini bisa berupa dokumen, laporan, atau proses selanjutnya. Keluaran dapat mencakup slip gaji, laporan untuk manajer, informasi yang diberikan kepada pemegang saham, lembaga pemerintah, dan kelompok lain. Dalam kasus lain, keluaran dari satu sistem dapat menjadi masukan bagi sistem lainnya. Jadi outputnya ini bisa sekaligus menjadi input bagi sistem yang lain. Jadi dalam tadi di awal ada input data, berikutnya data itu masuk di input, berikutnya data itu diproses sehingga menjadi output. Output ini bisa menjadi input dalam sistem yang lain. Berikutnya umpan balik adalah informasi dari sistem yang digunakan untuk melakukan perubahan pada input atau kegiatan pemrosesan. Misalnya kesalahan atau masalah
yang mungkin mengharuskan koreksi data input atau mengubah proses. Dari output yang dihasilkan tentu akan mengeluarkan feedback atau umpan balik, apakah sudah benar dan bisa dilakukan proses setelahnya atau proses berikutnya, atau perlu sesuatu yang ada diperbaiki atau diproses ulang. Itu 4 komponen dalam sistem. Yang pertama ada input, ada output, input, proses, output, dan umpan balik. Ini komponen dari sistem. Ini contoh dari sistem, ada di sebelah kanan ini ada Hospital Information System. Jadi ini sistem informasi untuk rumah sakit, ada information system for patient care, ada managerial information system, ini ada patient management, clinical information system, dan sebagainya. Ini semuanya direkam dalam managerial information database dan juga patient information database yang menghasilkan ini ada electronic medical record. Berikutnya sebelah kanan ini ada informasi HRM, ini Human Resource Management. Jadi ini untuk informasi kepegawaian, biasanya ada rekrutmen, mulai dari awal rekrutmen, ada penggajian, ada employee management, shift management, absen, dan lain-lain, ada performance management juga. Ini salah satu contoh yang ada di salah satu perusahaan. Mungkin perusahaan yang lain tidak sama seperti ini, namun prinsipnya ada beberapa bagian yang terkait, ada input, ada proses, ada output, dan ada feedbacknya. Kinerja dan standar sistem. Kinerja dan standar sistem. Yang pertama ada efisiensi. Jadi kinerja dan standar sistem itu diukur berdasarkan yang pertama ada efisiensi, yaitu ukuran atau takaran dari apa yang diproduksi oleh sistem dibandingkan dengan apa yang dikonsumsi. Contoh, efisiensi sebuah motor adalah energi yang dihasilkan, misalkan horsepower atau tenaga, dibagi dengan energi yang dikonsumsi, misalkan berapa liter BBM yang dibutuhkan. Jadi dalam sistem harus ada ukuran yang jelas, apakah lebih efisien atau lebih tidak efisien. Yang berikutnya adalah efektivitas. Jadi kinerja dan standar sistem itu harus efektif. Ukurannya adalah sejauh mana sistem mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi harus lebih efektif. Berikutnya adalah standar sistem. Mengevaluasi kinerja sistem membutuhkan penggunaan standar kinerja. Standar kinerja sistem adalah tujuan khusus dari sistem setelah standar ditentukan atau ditetapkan. Kinerja sistem diukur dan dibandingkan dengan standar. Variasi dari standar adalah penentu kinerja sistem. Jadi dalam sistem ada standar, ini ada contoh kinerja dan standar dari sistem. Jadi harus ada misalkan penjualan yang di sebelah kiri ini adalah contoh grafik penjualan dari di situ dijelaskan ada sales person atau penjualan per orang. Di situ ada standarnya adalah 100.000 US dollar. Jadi kalau dia bisa mencapai di atasnya berarti dia termasuk bagus, melebihi standar. Kalau di bawahnya berarti dia performanya kurang bagus. Termasuk di sini ada standar produksi. Di sini ada standarnya 1%. Jadi kalau di bawahnya dia kalau ini kebalikannya ya, atau kondisi yang kalau dia di bawah maka dia akan lebih bagus, kalau di atas maka dia kurang bagus. Ini contoh dari kinerja dan standar sistem. Untuk penjelasan sistem, untuk memperdalam penjelasan dari sistem, saya akan memberikan
2 pertanyaan. Jadi silahkan pertanyaan ini dijawab dalam nanti di penugasan yang saya sampaikan di Kulino. Nanti silahkan dijawab pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan sistem. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen dari sebuah sistem. Silahkan dijawab pada Kulino yang nanti akan saya sediakan penugasan. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kita masuk dengan sistem informasi. Kalau tadi kita masih secara global membahas tentang sistem secara umum, maka ini akan lebih spesifik. Kita akan membahas tentang sistem informasi. Sistem informasi, kalau di sini disingkat dengan SI, adalah sekumpulan elemen yang saling terkait. Jadi ada beberapa elemen yang saling terkait. Itu penjelasan singkat dari sistem informasi. Menerima masukan, pertama menjalankan proses, melakukan penyimpanan, yang keempat menyebarluaskan data dan informasi, yang terakhir menyediakan mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengontrol operasinya untuk memastikan terpenuhinya tujuan. Jadi sistem informasi itu beberapa elemen yang disebutkan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu terpenuhinya tujuan. Itu yang perlu diperhatikan. Sistem informasi dapat berbentuk manual. Yang kedua, juga bisa berbentuk sistem computerized. Jadi ada sistem menggunakan komputer atau computerized system. Jadi ada 2. Yang pertama ada manual information system. Berikutnya ada computer based information system. Jadi sistem informasi dengan menggunakan atau berbasis komputer. Berikutnya, sistem informasi manual merupakan sistem informasi di mana manusia dengan segala kemampuan fisiknya dituntut untuk melaksanakan semua tugas dalam pengelolaan data. Jadi dalam sistem informasi manual ini, semua proses tugas itu dilakukan oleh manusia. Dalam sistem informasi manual tidak ada perangkat mekanis atau elektronik yang digunakan untuk melakukan tugas apapun. Semuanya dilakukan secara manual. Jadi dalam sistem informasi manual tidak ada perangkat listrik, perangkat elektronik yang digunakan. Jadi semuanya dilakukan secara manual. Contoh sistem informasi manual yaitu yang pertama ada buku telepon. Ini sudah mungkin sudah menjadi barang yang barang langka. Untuk buku telepon ini sudah tidak efektif dan tidak digunakan. Berikutnya rancangan cat untuk analisa persediaan dengan kertas graf. Nanti ada contohnya membuat grafik, membuat cat itu menggunakan kertas graf. Berikutnya filing kabinet untuk menyimpan rekam medis pasien. Ini kalau zaman dulu kita berobat di puskesmas itu, kalau zaman dulu ya, ini masih menggunakan filing kabinet. Jadi file masing-masing pasien itu disimpan dengan urutan, ada yang urutan abjad atau apa. Nanti ketika kita berobat berikutnya akan lebih cepat dalam pengambilan filenya. Yang terakhir contohnya ada transaksi jual beli pada warung di perkampungan. Jadi ini ada beberapa usaha yang masih menggunakan jual beli secara manual. Jadi tidak semua bisnis perdagangan menggunakan teknologi, tapi masih banyak di sekitar kita itu yang menggunakan sistem manual. Itu beberapa contoh sistem informasi manual. Nah ini contohnya. Ini menghitung yang
atas ini menghitung mungkin pendapatan menggunakan buku, ini buku telepon, mungkin ada beberapa yang belum pernah lihat. Jadi dulu itu perusahaan-perusahaan mendaftarkan biar masuk dalam buku telepon zaman dulu ya, tapi kalau sekarang mungkin sudah barang langka. Ini ada filing kabinet, ini untuk menyimpan rekam medis atau apapun menggunakan ini. Nah ini tadi ada kertas graf tadi untuk membuat cat atau grafik menggunakan kertas graf. Ini juga sesuatu yang sudah langka. Berikutnya ada keuntungan atau advantage dari sistem informasi yang manual. Yang pertama, prosesnya sederhana. Sederhana, tentunya dengan sederhana ini skalanya juga tidak terlalu besar. Kalau skala besar pasti tidak bisa sederhana. Jadi proses yang sederhana. Berikutnya, tidak tergantung pada listrik. Kalau kita menggunakan filing kabinet, maka ya cara yang digunakan manual. Membuat grafik manual. Berikutnya, mudah melakukan koreksi. Kalau ada kesalahan, ada proses berikutnya juga mudah. Yang terakhir, murah dan mudah penyiapannya. Jadi murah, tidak memerlukan teknologi, tidak memerlukan perangkat keras, tidak memerlukan SDM untuk pengoperasian yang harus memahami komputer dan sebagainya. Berikutnya, selain keuntungan juga ada kerugian atau kelemahan. Yang pertama, kecepatan proses pengolahan. Tentunya akan lebih lama dalam melakukan proses. Misalkan pencarian file, kalau menggunakan file kabinet tentu proses pencariannya juga memerlukan waktu yang lama. Berikutnya, sistem yang terpisah atau tidak bisa terkoneksi dengan bagian-bagian yang lain. Jadi kalau bagian penjualan dalam toko yang masih manual, maka dia tidak bisa menjadi satu kesatuan data dengan bagian pembelian, persediaan dan sebagainya. Masih terpisah. Berikutnya rentan masalah keamanan dari kehilangan data, perubahan data yang tidak konsisten itu akan sangat rentan sekali. Berikutnya efisiensi penyimpanan data yang rendah. Juga ini jadi masalah dalam efisiensi penyimpanan. Jadi semakin banyak data manual yang digunakan, maka tentu penyimpanan yang semakin rendah, semakin besar artinya. Jadi kalau kita menyimpan data, perbandingannya ya, kalau kita menyimpan buku untuk 10 atau 1000 pasien, itu harus misalkan menyediakan 1 kali 3 meter lemari. Itu kalau dalam data elektronik cukup mungkin 1 mega misalkan, atau 1 giga lah mungkin, contoh ya. Itu salah satu efisiensi dengan sistem yang manual, tentunya akan kurang efisien. Berikutnya, sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS merupakan infrastruktur teknologi dari suatu organisasi yang mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, orang, dan prosedur. Jadi itu merupakan beberapa bagian: perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, orang, dan prosedur yang dikonfigurasi untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi. Jadi itu beberapa bagian yang harus ada dalam sistem informasi berbasis komputer. Pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan atau networking, orang, dan prosedur. Jadi itu beberapa bagian yang tentunya masing-masing bagian itu mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Misalkan perangkat keras nanti fungsinya seperti apa, perangkat lunak dan sebagainya. Namun dari kesemuanya itu memiliki satu tujuan, yaitu melakukan proses, memanipulasi, menyimpan, dan menjadikan data menjadi informasi. Itu beberapa hal yang ada dalam sistem informasi berbasis komputer.
Contohnya ini ya, ini ada data payroll penggajian, ada macam-macam ini. Ada Udinus Academic Portal. Jadi ini sistem informasi akademik yang ada di Udinus. Ini ada macam-macam. Jadi yang yang ada di contohnya ini. Jadi ini pendataan sudah menggunakan aplikasi, menggunakan software. Dalam penjelasan sistem informasi tadi ada prosedur atau bagian dari sistem, ada software, ada hardware, ada macam-macam tadi, ada juga prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah yang telah ditentukan yang harus diikuti untuk mencapai hasil akhir tertentu, seperti memasukkan pesanan pelanggan, membayar faktur pemasok, atau meminta laporan persediaan saat ini. Jadi dalam sistem itu juga ada prosedur yang isinya adalah langkah-langkah atau SOP atau hal-hal yang harus dilakukan agar sistem itu berjalan. Misalkan kalau dalam sistem akademik, misalkan memasukkan data mahasiswa, memasukkan kartu rencana studi mahasiswa atau kartu rencana studi semester atau KRS, memasukkan data pembayaran siswa. Nah, itu termasuk dalam prosedur dan itu harus diikuti agar hasil akhir yang diharapkan dari sistem sesuai dengan yang diinginkan. Penggunaan CBIS atau Computer Based Information System perlu menyiapkan sejumlah setting dan mengikuti banyak prosedur, termasuk prosedur untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan keamanan sistem. Jadi selain prosedur di atas, juga ada prosedur pengoperasian, misalkan apa yang harus disetting, dinyalakan, dan sebagainya. Pemeliharaan, backup, ada misalkan nanti ada restore dan sebagainya. Berikutnya ada keamanan sistem. Jadi sistem ini harus diproteksi dengan berbagai teknologi, enkripsi, dan macam-macam untuk menjaga keamanan dari sistem. Berikutnya dari sistem informasi menggunakan komputer atau CBIS, Computer Based Information System, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, fleksibel dan skabilitas yang luas. Jadi ini bisa digunakan untuk perusahaan kecil, perusahaan besar dengan skala yang luas. Ini bisa ditangani oleh sistem informasi berbasis komputer. Berikutnya, tingkat akurasi yang tinggi. Proses perhitungan, proses pengolahan data itu lebih akurat dibanding cara manual. Yang ketiga, kecepatan proses pengolahan. Dalam proses pengolahan tentunya dengan komputer ini akan lebih cepat dalam menyajikan data, menampilkan laporan, memproses, menyimpan, itu akan jauh lebih cepat dibanding dengan komputer. Yang terakhir, efektivitas biaya. Tentunya dengan waktu yang cepat dalam memproses tentu akan lebih efisien dan efektif dalam biaya. Dengan sistem informasi berbasis komputer bisa misalkan mengurangi jumlah karyawan di bagian tertentu yang bisa ditangani oleh sistem. Selain itu juga ada kerugian dari Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, membutuhkan literasi informasi dan komputer. Tentunya user yang menggunakan sistem ini harus memiliki kemampuan dan pemahaman tentang sistem informasi. Jadi tentunya usernya harus benar-benar mempunyai kemampuan dan pemahaman tentang sistem informasi, baik prosedur penggunaan, baik prosedur yang lain yang harus diikuti agar sistem informasi berjalan dengan baik. Berikutnya, kompleksitas yang tinggi. Jadi sistem informasi berbasis komputer ini cukup kompleks karena di situ kalau tadi kita
lihat itu melibatkan hardware, melibatkan software, melibatkan jaringan, melibatkan prosedur dan macam-macam. Itu tentu sesuatu yang tidak sederhana. Ada bagian-bagian yang harus ditangani oleh spesialisnya, misalkan hardware. Hardware harus orang yang mengerti komputer, ada jaringan, orang yang mengerti jaringan dan sebagainya. Tentu dalam perusahaan besar tidak mungkin satu orang bisa menangani semua, pasti akan ada bagian-bagian yang lain. Berikutnya, mengurangi kesempatan kerja. Dengan adanya sistem informasi berbasis komputer, tentu akan mengurangi beberapa bagian dari kerja manusia yang tentunya akan mengurangi kesempatan kerja. Berikutnya, bergantung pada daya listrik. Ini juga karena berbasis komputer, tentunya semua harus menggunakan listrik untuk menjalankan sistem. Nah, ini pernah dulu ada beberapa tahun yang lalu ya, ada kasus, ada permasalahan listrik itu yang mengakibatkan beberapa sistem yang ada di kelas nasional juga mengalami masalah karena pasokan listrik yang berkurang. Skala penggunaan sistem, jadi sistem informasi ini ada beberapa skala. Yang pertama, personal information system merupakan sistem informasi yang mampu meningkatkan produktivitas pengguna individu. Jadi ada kelompok kecil mungkin ya, atau perorangan yang menggunakan sistem untuk meningkatkan produktivitas. Misalkan sistem keuangan pribadi dan sebagainya itu bisa dilakukan menggunakan sistem. Berikutnya ada group information system. Sistem informasi yang meningkatkan komunikasi dan mendukung kolaborasi di antara anggota grup kerja. Misalkan dalam sistem informasi akademik itu di bagian keuangan, bagian pendaftaran, bagian akademik itu beberapa bagian yang terpisah, tapi dengan sistem informasi ini bisa berkolaborasi dengan baik. Bagian pendaftaran, memasukkan data, nanti akan diambil oleh bagian keuangan, melakukan pembayaran, akan diambil lagi oleh bagian akademik untuk memasukkan KRS, menampilkan KHS dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang lebih baik. Berikutnya ada Enterprise Information System, merupakan sistem informasi yang digunakan organisasi untuk menentukan interaksi terstruktur di antara karyawan mereka sendiri dan atau pelanggan eksternal, pemasok, lembaga, pemerintah dan lain-lain. Jadi skalanya ini cukup besar. Jadi sebagai contoh, perusahaan dagang itu bisa mengelola informasi dalam perusahaannya sendiri, namun juga bisa terkoneksi dengan perusahaan eksternal. Misalkan dalam perusahaan itu ada kekurangan stok, maka otomatis akan menginformasikan ke supplier atau pemasok untuk segera melakukan pengiriman. Jadi ini sudah skalanya cukup kompleks, tidak melibatkan internal perusahaan, namun juga sudah terkoneksi dengan perusahaan luar atau organisasi di luar yang menjalankan sistemnya. Jadi ini sudah cukup kompleks. Berikutnya sistem informasi bisnis. Jenis sistem informasi yang paling umum digunakan dalam organisasi bisnis. Umumnya dirancang, jadi sistem informasi itu ada sistem informasi bisnis, ini yang paling banyak digunakan. Yang pertama ada perdagangan elektronik dan mobile. Jadi transaksi bisnis dilakukan secara elektronik antara perusahaan dan konsumen, dan lain. Jadi ini yang paling banyak digunakan. Berikutnya ada transaction processing atau disingkat dengan TPS, yaitu sekumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi bisnis. Jadi ini ada beberapa jenis sistem informasi bisnis. Kalau TPS ini contohnya misalkan seperti point of sale yang ada di sistem di perdagangan, itu mencatat penjualan, stok, ada pembelian dan sebagainya.
Berikutnya ada Manajemen Information System atau MIS, yaitu kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang menyediakan informasi rutin pada manajer dan pengambil keputusan. Jadi perbedaannya kalau dalam MIS ini itu ada bagian yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya mencatat transaksi, namun ada informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir ada Decision Support System, yaitu kumpulan orang, prosedur, perangkat lunak, database, dan perangkat yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan khusus masalah. Jadi kalau dalam DSS ini lebih spesifik permasalahan yang bisa dilakukan untuk pengambilan keputusan. Misalkan untuk memprediksi, untuk melakukan analisis, misalkan membuat sistem order otomatis dan sebagainya. Jadi lebih spesifik. Berikut ini gambaran dari sistem informasi bisnis. Jadi kalau kita lihat di bagian yang kanan dulu ini ya. Jadi ini ada apa namanya? Mungkin yang awal muncul ini transaction processing. Jadi awalnya ini transaction processing di awal kemunculan sistem informasi bisnis. Berikutnya berkembang menjadi manajemen information system. Ini lebih ada perkembangan, ini ada mulai 1960-an. Berikutnya untuk decision support system ini lebih berkembang lagi dan berkembang sampai sekarang. Jadi ini spesialis business information system dan electronic and mobile commerce. Jadi ini beberapa sistem informasi bisnis yang digunakan oleh e-commerce dan mobile commerce. Ini ada yang paling bawah ini ada enterprise system. Ini yang paling lengkap cakupannya. Di sini digunakan untuk e-commerce dan mobile commerce. Juga ada manajemen information and decision support system. Yang paling atas itu dijelaskan ada knowledge management and special purpose business information system. Jadi ini ada manajemen pengetahuan yang lebih spesifik lagi. Berikutnya, kunci organisasional penting dalam penerapan sistem informasi. Jadi dalam penerapan sistem informasi ada beberapa hal yang harus diterapkan. Jadi itu kunci pelengkap organisasi berikut harus ada. Jadi harus ada hal-hal yang harus ada dalam penerapan sistem informasi. Yang pertama, ada pekerja yang terlatih. Jadi ada user atau ada pekerja yang benar-benar terlatih dalam pengoperasian penerapan sistem informasi dalam perusahaan. Berikutnya, dukungan terhadap sistem. Ada dukungan. Jadi misalkan baik dukungan secara kebijakan maupun dukungan secara prosedur misalkan atau dukungan secara hardware dan sebagainya. Misalkan setiap penjualan harus melalui komputer, yaitu dukungan berupa kebijakan. Jadi setiap perusahaan yang akan menerapkan sistem informasi harus memberikan dukungan terhadap sistem. Berikutnya kerja tim yang lebih baik. Jadi karena sistem ini dari beberapa bagian yang saling terkait dan mempunyai tujuan yang sama, maka tim-tim yang ada itu harus saling bekerja sama dan agar sistem bisa berjalan dengan baik. Berikutnya
proses untuk didesain ulang. Jadi dalam sistem itu ada proses yang bisa didesain ulang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari sistem yang ada. Jadi harus ada tempat untuk melakukan revisi atau sistemnya harus diperbaiki seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan atau kita rangkum. Yang pertama, sistem, yaitu sekumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, jenis sistem informasi yang paling umum dalam bentuk perdagangan, elektronik, dan seluler, pemrosesan, transaksi, informasi manajemen, dan pendukung keputusan. Berikutnya, komponen of an information system, yaitu beberapa komponen dalam sistem informasi. Yang pertama ada input, berikutnya ada processing, ada output, dan ada feedback atau umpan balik. Berikutnya ada sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, Computer Based Information System. Berikutnya Business Information System, jenis sistem informasi yang paling umum dalam bentuk perdagangan elektronik dan seluler, pemrosesan transaksi, informasi manajemen, dan pendukung keputusan. Yang masuk dalam CBIS atau Computer Based Information System, yaitu ada hardware, ada software, ada database, ada jaringan atau networking, internet, people, dan prosedur. Tadi sudah dijelaskan di atas. Jadi ini merupakan materi tentang sistem informasi dan organisasi. Tadi sudah kita dengarkan mulai dari awal tadi. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu lagi pertanyaan yang nanti harus Anda jawab, yang ditulis dalam penugasan di Kulino, yaitu pertanyaan ini yang ketiga ya. Tadi sudah ada 2 di sesi tadi sebelum berakhir ini. Pertanyaan ketiga adalah, jelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Jelaskan kerugian dan keuntungan menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Cukup jelas ya. Jadi tadi ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab berdasarkan nomor pertanyaannya. Silahkan dituliskan di Kulino. Untuk penjelasan pada materi ini cukup sekian. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.